Dalam 24 jam terakhir, dunia internasional dikejutkan oleh satu klaim yang berpotensi mengubah peta geopolitik global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika telah melakukan operasi militer di Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Ledakan dilaporkan terjadi, listrik padam, kota Caracas disebut menjadi sasaran. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di Venezuela? Di video ini, Dunia Fakta akan membedah secara khusus apa sebenarnya yang terjadi di balik serangan Amerika ke Venezuela. Laporan pertama datang dari ibu kota Venezuela, Caracas. Warga melaporkan suara ledakan keras di beberapa wilayah. Beberapa distrik mengalami pemadaman listrik mendadak. Media internasional seperti Reuters dan Asosiasi Pers mengonfirmasi adanya gangguan besar, namun belum menyebut secara pasti siapa pelakunya pada jam-jam awal. Beberapa jam kemudian pernyataan datang dari Washington. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menjalankan operasi yang berhasil untuk mengamankan Nicolas Maduro. Ia menyebut ini sebagai operasi penegakan hukum, bukan perang. Disinilah narasi yang mulai membingungkan. Amerika menyebutnya law enforcement action, namun dunia melihat pesawat militer, ledakan, dan target di ibu kota negara lain. Dalam hukum internasional, tidak menyebutkan perang, tidak otomatis membuatnya bukan perang. Tidak ada mandat dari Dewan Keamanan PBB, tidak ada resolusi internasional. Artinya, jika klaim ini benar, maka Amerika bertindak secara sepihak. Belakangan muncul pertanyaan penting, apakah Nicolas Maduro benar-benar ditangkap? Gedung Putih mengatakan iya. Trump bahkan menyebutkan Maduro telah dibawa keluar dari Venezuela untuk menghadapi proses hukum. Namun pada saat yang sama, pejabat Venezuela menyatakan bahwa negara mereka sedang menghadapi agresi dan struktur pemerintahan masih berjalan. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi independen dari PBB. Reaksi dunia datang cepat. Beberapa negara Eropa menyerukan deeskalasi. PBB menekankan pentingnya kedaulatan negara. Sebagian negara Amerika Latin menyatakan kekhawatiran akan stabilitas kawasan. Namun, tidak satu pun negara besar secara terbuka mendukung aksi militer ini. Mari kita pisahkan fakta dan klaim. Fakta yang bisa diverifikasi: 1. Ada gangguan besar di Caracas. 2. Amerika Serikat secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas operasi. 3. Dunia internasional bereaksi dengan serius. Yang belum bisa diverifikasi secara independen, yang pertama, status aktual Nicolas Maduro berada di mana? Kedua, skala korban ini berapa sekarang? Dan yang terakhir, legitimasi hukum internasional. Jika satu negara bisa menangkap presiden negara lain tanpa mandat internasional, maka dunia memasuki fase baru. Ini bukan lagi soal Venezuela, ini soal presiden. Apa yang mencegah negara lain melakukan hal yang sama di masa depan? Di bagian pertama ini, kita belum membahas mengapa Amerika Serikat melakukan ini. Kita baru menjawab satu pertanyaan, apa yang diklaim terjadi. Di bagian kedua, Dunia Fakta akan membongkar apa masalah utama Amerika dengan Nicolas Maduro dan kenapa konflik ini bisa meledak sekarang. Jangan kemana-mana, stay tune di Dunia Fakta. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang jauh lebih penting. Kenapa Amerika Serikat begitu terobsesi dengan satu orang, Nicolas Maduro? Apakah ini soal demokrasi? Soal narkoba? Atau soal Rusia dan China? Atau ada kepentingan yang jauh lebih besar di balik semua ini? Bagi rakyat Venezuela, Nicolas Maduro adalah presiden. Namun bagi Washington, Maduro adalah simbol rezim bermasalah. Sejak menggantikan Hugo Chavez, Maduro meneruskan kebijakan anti-Amerika, nasionalisasi, dan aliansi dengan musuh geopolitik Amerika. Sejak saat itu, hubungan kedua negara nyaris tidak pernah membaik. Tahun 2020, Amerika Serikat membuat langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa Nicolas Maduro atas tuduhan narkotika dan terorisme.
Maduro dituduh terlibat dalam jaringan yang dikenal sebagai Cartel of the Sun. Amerika bahkan menawarkan hadiah jutaan dolar untuk informasi yang mengarah kepada penangkapannya. Bagi AS, Maduro bukan hanya pemimpin negara asing, ia diposisikan sebagai buronan internasional. Namun disinilah masalahnya. Tuduhan ini tidak pernah diuji di pengadilan internasional, dan banyak negara menganggapnya sebagai kriminalisasi politik. Alasan kedua yang selalu diangkat Amerika adalah demokrasi. Washington menyebut pemilu Venezuela tidak adil, oposisi ditekan, media dibatasi, aktivis ditahan. Narasi ini didukung oleh berbagai laporan organisasi HAM. Namun dunia fakta perlu menambahkan satu konteks yang penting. Amerika tidak selalu bertindak militer terhadap semua negara yang melanggar HAM. Contohnya, Israel terhadap Palestina. Artinya, isu demokrasi seringkali menjadi pembenaran moral, bukan satu-satunya alasan. Sekarang, mari kita masuk ke geopolitik. Venezuela bukan negara netral. Di bawah Maduro, Venezuela menjalin hubungan erat dengan Rusia dan China. Bukan hanya ekonomi, tapi juga militer. Pinjaman, senjata, teknologi, dan perlindungan politik. Bagi Amerika ini adalah ancaman strategis di halaman belakang mereka sendiri. Masih ingat satu doktrin lama dalam politik luar negeri Amerika Serikat? Amerika Latin adalah wilayah pengaruh Amerika. Kehadiran kekuatan besar lain di kawasan ini selalu dianggap tidak dapat diterima. Apakah semua ini terjadi karena minyak? Kita tahu Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, minyak ini berada di luar kendali perusahaan barat. Sanksi membuat produksi Venezuela lumpuh, namun pernyataan terbaru Donald Trump sangatlah menarik. Ia menyebut Amerika akan mengelola Venezuela dan menghidupkan kembali sektor minyaknya. Ini bukan teori konspirasi lagi, ini pernyataan terbuka. Artinya, minyak bukan penyebab tunggal, tapi jelas bagian dari kepentingan strategis Amerika Serikat. Lalu, pertanyaan terakhir, kenapa semua ini meledak sekarang? Jawabannya ada pada kombinasi krisis. Krisis ekonomi Venezuela, tekanan politik domestik Amerika, dan eskalasi konflik global di berbagai belahan dunia. Dalam geopolitik, momentum seringkali sama pentingnya dengan alasan. Amerika tidak memusuhi Maduro karena satu alasan. Ini adalah gabungan antara hukum, politik, ideologi, dan kepentingan strategis. Namun satu hal perlu diingat. Ketika kepentingan besar bertabrakan, rakyat biasa selalu menjadi korban pertama. Di bagian ketiga, dunia fakta akan membongkar satu topik yang paling sensitif. Minyak, sejarah, dan kemiripan berbahaya dengan Irak. Apakah dunia pernah melihat pola ini sebelumnya? Di dua bagian sebelumnya, kita sudah membahas apa yang terjadi dan kenapa Amerika Serikat memusuhi Nicolas Maduro. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling sensitif dan paling sering disangkal oleh Amerika. Apakah semua ini tentang minyak? Venezuela bukan negara kecil tanpa arti. Secara resmi, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Bahkan melebihi Arab Saudi. Minyak adalah tulang punggung ekonomi Venezuela. Lebih dari 90% pendapatan ekspor negara ini berasal dari satu sektor, energi. Artinya, siapapun yang mengendalikan minyak Venezuela secara efektif mengendalikan negara itu. Masalah Amerika dengan Venezuela tidak dimulai dari Maduro. Ia dimulai sejak era Hugo Chavez. Chavez menasionalisasi industri minyak. Perusahaan-perusahaan Amerika kehilangan akses langsung. Sejak saat itu, Venezuela menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi energi barat. Bagi Washington, ini bukan hanya soal uang, ini soal presiden. Amerika tidak langsung mengirim tank. Yang dikirim adalah sanksi. Sanksi keuangan, sanksi perbankan, sanksi minyak, tujuannya jelas melumpuhkan kemampuan negara. Produksi minyak Venezuela anjlok drastis, ekonomi runtuh, dan penderitaan terbesar selalu ditanggung rakyat biasa. Dalam eskalasi terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump
membuat satu pernyataan yang sangat penting. Ia mengatakan akan mengelola Venezuela sementara waktu dan menghidupkan kembali sektor minyaknya. Ini bukan bocoran dokumen rahasia. Ini bukan teori konspirasi lagi. Ini pernyataan terbuka. Dan disinilah dunia mulai mengingat satu nama, Irak dan Saddam Hussein. Tahun 2003, dunia diberitahu bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Invasi pun dilakukan, rezim dijatuhkan, namun senjata itu tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Yang ditemukan justru ladang minyak. Perusahaan-perusahaan barat kembali masuk. Negara hancur lebur. Kawasan menjadi tidak stabil hingga hari ini. Apakah Venezuela akan mengulang sejarah yang sama? Tidak identik, tapi pola itu terasa sangat familiar. Mari kita luruskan satu hal. Mengaitkan minyak dengan konflik global bukan teori konspirasi. Ini geopolitik klasik. Energi adalah kekuasaan. Dan negara-negara besar selalu bertindak untuk mengamankan kepentingan energinya. Yang berubah hanyalah narasinya. Dulu senjata pemusnah massal, sekarang narkotika, demokrasi, dan stabilitas global. Jika kontrol energi global berubah secara paksa, pasar akan bereaksi. Harga minyak bisa melonjak atau jatuh secara ekstrim. Negara berkembang paling terdampak. Dan ketegangan geopolitik akan meningkat karena energi bukan hanya soal ekonomi. Ia adalah fondasi kekuatan militer dan politik. Apakah Venezuela hanya soal minyak? Tidak. Namun mengabaikan peran minyak adalah kebutaan strategis. Sejarah menunjukkan satu hal, ketika energi, kekuasaan, dan ideologi bertemu, konsekuensinya jarang sederhana. Di bagian 4, Dunia Fakta akan membahas apa dampak bagi dunia dan apa artinya bagi negara kita, Indonesia. Karena konflik ini tidak terjadi di ruang hampa, ini terjadi di depan mata kita. Ini bukan konflik jauh. Ketika konflik terjadi ribuan kilometer dari rumah kita, seringkali kita berpikir, ini bukan urusan kita. Namun sejarah menunjukkan hal sebaliknya. Konflik besar tidak pernah tinggal di satu negara. Ia merambat lewat harga energi, pasar global, dan stabilitas politik dunia. Pertanyaannya sekarang, apa dampak krisis Venezuela ini bagi dunia? Dan apa artinya bagi Indonesia? Mari kita mulai dari yang paling cepat terasa, minyak. Venezuela adalah salah satu pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Setiap gangguan politik atau militer di negara seperti ini langsung mengguncang pasar energi. Investor membenci satu hal, ketidakpastian. Ketika resiko naik, harga ikut naik. Bahkan sebelum ada kepastian siapa yang menguasai Venezuela, pasar sudah pasti bereaksi. Inilah sebabnya mengapa konflik geopolitik sering diikuti oleh lonjakan atau fluktuasi tajam harga minyak. Dampak berikutnya adalah pasar keuangan. Ketika konflik meningkat, investor global melakukan satu hal yang sama. Mereka akan menarik dana dari aset beresiko. Negara berkembang biasanya menjadi korban pertama. Bursa saham melemah, mata uang tertekan, dan biaya utang meningkat. Ini bukan teori, ini pola yang berulang di setiap krisis geopolitik besar. Konflik Venezuela juga memperdalam polarisasi global. Dunia semakin terbagi, bukan lagi antara baik dan jahat, tetapi antar blok kepentingan. Negara-negara besar berhitung, aliansi diuji, dan hukum internasional kembali dipertanyakan. Semakin sering aturan dilanggar tanpa konsekuensi, semakin rapuh sistem global. Sekarang mari kita tarik garis ke Indonesia. Indonesia bukan negara produsen minyak besar seperti dulu. Kita adalah pengimpor. Artinya, kenaikan harga minyak dunia langsung berdampak kepada harga BBM, biaya transportasi, harga pangan dan barang pokok. Pemerintah berada dalam dilema, naikkan harga, rakyat tertekan. Tahan harga, beban subsidi membekak. Tekanan global biasanya diikuti dengan tekanan pada mata uang. Ketika investor global mencari aset aman, dolar menguat. Sebaliknya, rupiah melemah. Impor menjadi lebih mahal, inflasi naik, dan pertumbuhan ekonomi terancam melambat. Sekali lagi, ini bukan kepanikan, ini mekanisme pasar global.
Bagaimana dengan politik luar negeri Indonesia? Sejak awal, Indonesia menganut prinsip bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun, mengutamakan dialog, menjaga stabilitas kawasan dan dunia. Dalam konflik seperti di Venezuela, posisi Indonesia hampir pasti mendorong deeskalasi, penghormatan kedaulatan negara, dan solusi multilateral melalui PBB. Namun tekanan global selalu ada, dan menjaga netralitas semakin sulit di dunia yang terpolarisasi. Jika konflik seperti ini menjadi normal, jika penangkapan kepala negara asing tanpa mandat internasional menjadi presiden, maka dunia akan menjadi lebih tidak stabil. Negara kecil akan merasa terancam, perlombaan senjata bisa meningkat, dan konflik regional lebih mudah meledak. Venezuela mungkin jauh dari Indonesia, namun dampaknya tidak. Harga energi, ekonomi, dan stabilitas global menghubungkan kita semua. Di bagian 5, Dunia Fakta akan menjawab pertanyaan terakhir dan paling menegangkan. Apakah semua ini bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Dan jika iya, bagaimana tanda-tandanya? Apakah dunia menuju Perang Dunia Ketiga? Ini adalah pertanyaan yang paling ditakuti. Setiap generasi selalu bertanya hal yang sama. Apakah kita akan hidup untuk menyaksikan Perang Dunia berikutnya? Pertanyaan itu terdengar dramatis, bahkan berlebihan. Namun, sejarah mengajarkan satu hal penting. Tidak ada perang dunia yang dimulai dengan pengumuman resmi. Ia dimulai dengan pelanggaran-pelanggaran kecil yang dianggap wajar, lalu dinormalisasi. Mari kita luruskan definisi terlebih dahulu. Perang dunia bukan berarti semua negara langsung bertempur. Ia berarti konflik besar yang melibatkan banyak kekuatan-kekuatan utama, menyebar lintas kawasan dan berdampak sistematik pada ekonomi, politik, dan keamanan global. Perang dunia modern tidak harus dimulai dengan tank. Ia bisa dimulai dengan sanksi, perang informasi, dan perebutan sumber daya. Lalu, apa saja syarat menuju perang dunia? Para analis biasanya sepakat pada beberapa indikator. 1. Keterlibatan langsung kekuatan besar. 2. Aliansi militer aktif. 3. Konflik yang saling terhubung di berbagai kawasan. 4. Runtuhnya mekanisme pencegah konflik. Dan pertanyaannya sekarang, apakah krisis Venezuela memenuhi semua syarat itu? Jawabannya, belum. Namun beberapa tanda awal mulai terlihat. Apakah ada peran kekuatan besar lain? Tidak ada konflik besar tanpa reaksi. Negara-negara besar mengamati dengan cermat. Sebagian mengecam dan sebagian memilih diam. Namun diam bukan berarti tidak bergerak. Dalam geopolitik, pernyataan publik sering berbeda dengan kalkulasi di balik layar. Yang paling berbahaya bukan serangan langsung, melainkan kesalahan perhitungan. Inilah inti persoalannya. Jika penangkapan kepala negara asing tanpa mandat internasional dianggap normal, jika kedaulatan bisa dilanggar tanpa konsekuensi nyata, maka aturan global perlahan kehilangan makna. Dan ketika aturan tidak lagi dipercaya, negara mulai mengandalkan kekuatan, bukan hukum. Di titik inilah dunia menjadi sangat berbahaya. Lalu, apa skenario terburuk dan terbaik? Skenario terburuk bukan langsung perang dunia. Skenario terburuk adalah rangkaian konflik regional, saling balas, saling mendukung pihak-pihak tertentu, dan eskalasi tanpa kendali. Dan apa skenario terbaiknya? Deeskalasi, tekanan diplomatik, dan kembalinya konflik ke meja perundingan. Masalahnya, skenario terbaik selalu membutuhkan satu hal, kesabaran dan kemauan untuk menahan diri. Dunia hari ini tidak sedang damai, namun juga belum berada di ambang kehancuran total. Kita berada di wilayah yang abu-abu, zona berbahaya, di mana satu keputusan keliru bisa memicu rangkaian peristiwa yang tidak bisa dihentikan. Krisis Venezuela adalah salah satu keping puzzle. Bukan satu-satunya, tapi cukup signifikan untuk membuat dunia waspada. Apakah dunia menuju Perang Dunia Ketiga? Jawaban yang paling jujur adalah belum. Namun dunia sedang bergerak ke arah yang salah. Dan sejarah menunjukkan
Perang besar jarang terjadi karena niat tunggal, ia terjadi karena kegagalan kolektif untuk berhenti. Dunia fakta tidak mengajak untuk takut, tapi untuk sadar. Karena di dunia yang saling terhubung, tidak ada konflik yang benar-benar jauh, dan tidak ada penonton yang benar-benar netral. Terima kasih telah menyimak Dunia Fakta, tetap kritis, tetap rasional, dan jangan berhenti bertanya. Sampai jumpa di video berikutnya.